Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem demokrasi. Ya. Di minggu yang lalu kita membahas tentang konstitusi dan kali ini kita akan membahas tentang sistem politik demokrasi. Oke, bisa kita lanjut di sini bahwa demokrasi, ya, demokrasi atau memilih demokrasi adalah suatu sistem demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia. Ya. Itu mengenal dengan namanya sistem demokrasi. Tuh. Nah, di sini bisa kita lihat bersama. Ini gambarnya siapa? Tahu kan? Kalau sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam, dulu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Mahfud MD, ya, pakar hukum di sini. Nah, memilih demokrasi, ya, yaitu yang pertama adalah hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Jadi hampir sebagian besar semua negara di dunia itu menganut tentang sistem demokrasi. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Jadi dalam bernegara harus mengenal namanya demokrasi, yaitu dari rakyat, ya, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu. Nah, bisa kita lihat bersama di sini konsep demokrasi itu adalah demos yang berarti rakyat, kratos di sini yang berarti pemerintahan. Jadi rakyat dan pemerintahan di sini menjadi sebuah namanya demokrasi. Jadi pemerintahan yang demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tadi. Itu, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ada gambarnya di sini menurut Abraham Lincoln di sini merupakan presiden Amerika Serikat ke-16. Demokrasi, the government from the people, by the people and for the people. Di sini yaitu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu di sini, ya. Nah, kenal sampai sekarang dengan istilah tersebut yaitu adalah yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi di sini, ya, konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Sebagai contohnya, kalau saudara pernah mengikuti kontestasi pemilihan umum atau mungkin sebentar lagi, ya, di daerah Ngawi, ya, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan lain-lain, itu kan kita memilih atau menyampaikan aspirasi dengan cara memilih wakil rakyat tadi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden tersebut. Ya kan seperti itu. Dan selanjutnya di sini pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Di sini adanya pemerintah mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Jadi, ya, pemerintahan demokrasi ya seperti itu tadi, memberikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, berpendapat, berkumpul, berserikat, tetapi memang harus sesuai dengan perundang-undangan atau koridor yang berlaku. Nah, itu tadi. Nah, sebagai contohnya berarti kalau demo yang kemarin termasuk demokrasi atau tidak? Nah, iya, memang salah satunya dengan cara menyampaikan aspirasi lewat demo itu juga salah satu namanya demokrasi. Seperti itu, menyampaikan aspirasi. Salah satunya lewat berserikat, berkumpul, demo tadi. Itu, ya. Nah, perkembangan demokrasi, ya, itu ada namanya demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat bersama kan. Di sini ada gambar beberapa anak muda membawa bendera, orasi di sini, atau mahasiswa, ya, di sini, atau mungkin anak muda atau masyarakat berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat atau orasi di sini. Dan selanjutnya demokrasi secara perwakilan di sini lewat wakil, ya, wakil daerah tadi, yaitu adalah DPR RI yang sudah
diberikan hak suara dari rakyat tadi, terpilih menjadi wakil rakyat tadi. Contohnya di sini lah. Bedanya bagaimana di sini? Demokrasi secara langsung ya, demokrasi secara langsung salah satunya ditunjukkan dengan orasi tadi, menyampaikan aspirasi secara berkumpul berserikat dengan orasi tadi. Itu contohnya seperti ini, termasuk demo ya seperti ini. Banyak sekali di Indonesia, bahkan dari Indonesia merdeka, dari kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno pada Orde Lama, itu sudah ada namanya demokrasi secara langsung, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, orasi, itu sudah ada sejak pemerintahan Indonesia pertama kali pada waktu Orde Lama, itu sudah ada. Nanti bisa dicek sendiri ya, di YouTube sudah dokumentasinya masih ada sekarang. Nah, apalagi sekarang ada reformasi, pasca reformasi seperti itu. Selanjutnya adalah demokrasi perwakilan. Seharusnya di sini ya, para wakil rakyat yang memang dipilih dari aspirasi rakyat menyampaikan aspirasi dari bawah. Nah, seperti itu. Seharusnya secara runtutannya harusnya seperti itu. Nah, karena apa? Tiap wakil rakyat itu kan mewakili beberapa daerah, keterwakilannya, suaranya kan seperti itu, mewakili beberapa daerah. Dan apabila demokrasi tidak bisa berjalan seperti ini, nah ya seperti ini tadi, turun ke jalan orasi, menyampaikan aspirasi secara langsung tadi agar didengar. Nah, dan sekarang banyak sekali demo-demo yang seperti ini. Berarti bagaimana kalau dengan demokrasi langsung seperti ini? Berarti demokrasi perwakilannya belum bisa berjalan dengan maksimal. Kalau sudah bisa berjalan dengan maksimal kan tidak perlu orasi di jalan. Nah, walaupun perlu tidak akan mungkin dilakukan secara besar-besaran seperti itu. Ya. Selanjutnya gagasan dasar pemerintah demokrasi di sini, pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya pemilu. Ya, pengakuan partisipasi dalam pemerintahan itu di pemilihan secara demokrasi tadi. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Nah, itu adalah gagasan dasar pemerintah demokrasi. Jadi dalam pemerintahan demokrasi pasti mengenal namanya pemilu dan perlindungan HAM. Ya. Jadi pemilihan pemimpin atau yang berada dalam pemerintahan pasti ada namanya pemilu. Itu adalah salah satu dari sistem pemerintahan demokrasi. Juga dalam sistem pemerintahan demokrasi pasti mengenal atau namanya melindungi perlindungan HAM, hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itu. Dan selanjutnya pilar-pilar demokrasi di sini ya, bisa kita lihat bersama. Pilar demokrasi di sini saya besarkan biar terlihat. Yang pertama adalah ada namanya kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan atau hak manusia, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, ya lewat pemilu tadi. Ketika nanti ada proses ketidakadilan diselesaikan, ada mahkamah yang menyelesaikan, yaitu Mahkamah Konstitusi kan begitu. Persamaan di depan hukum. Jadi ia tadi mengenal persamaan di depan hukum tadi harus sama, entah itu masyarakat desa atau kota dan lain sebagainya, atau pejabat atau tidak, ya itu adalah namanya demokrasi. Proses hukum yang wajar ya, proses hukum yang wajar. Jadi ketika itu nanti pejabat yang terkena pasal pidana ya harus disamakan, karena ada namanya proses hukum yang wajar, entah itu pejabat, entah itu sipil, entah itu siapa, ya harus semuanya sama. Itu namanya demokrasi. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Nah, itu adalah pilar-pilar demokrasi yang menaungi negara kita seperti itu. Banyak sekali kan. Kedaulatan rakyat tadi salah satunya memilih atau wakil rakyat tadi, kedaulatan rakyat. Nah, caranya adalah lewat pemilihan tadi, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah seharusnya. Nah, jadi di sini lembaga eksekutif ya harus bekerjasama dengan lembaga
eh, DPR ya, DPR harus bekerjasama dengan namanya pemerintahan yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, contohnya presiden dan para menteri. Setiap kebijakan itu ada namanya DPR yang mengawasi, seperti itu. Karena apa, di Indonesia terbagi kekuasaannya tadi ya, ada DPR, ada presiden, ada lembaga apa namanya dewan apa yudikatif tadi, lembaga yudikatif tentang kehakiman tadi dan lain-lain itu ya. Itu. Nanti bisa dibaca sendiri yang ini ya. Selanjutnya, nah di sini bicara bersama. Nah, berdasarkan di sini pilar demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Ahmad Sanusi, yang pertama adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pastinya seperti itu. Karena negara kita semua sumber negara ya sebagai pilar demokrasi ya, Pancasila kita itu yang pertama adalah sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan namanya pilar demokrasi ini. Yang kedua adalah dengan kecerdasan yang berkedaulatan rakyat, dengan rule of law tadi, kesamaan di dalam hukum ya, terus dengan pembagian kekuasaan negara, yaitu ada trias politika, ada menjadi 3 tadi ya, yang saya katakan tadi, ada trias politika, kekuasaan dibagi menjadi 3, lembaga eksekutif, yudikatif, dan apa, masih ingat kan? Tuh. Selanjutnya ada dengan hak asasi manusia. Nah, di sini di Indonesia sudah juga ada lembaga yang menaungi atau melindungi tentang hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Selanjutnya adalah dengan otonomi daerah, juga sudah bisa dilaksanakan ya sekarang. Kebijakan daerah ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Juga ada dengan kemakmuran serta berkeadilan sosial. Ya, ini poin-poin atau pilar demokrasi ya, yang bisa dilaksanakan yang mana, yang sekarang mungkin belum maksimal yang mana ya, itu. Kalau namanya berkeadilan sosial ya, itu tadi mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena apa? Masih ada keadaan-keadaan atau lembaga-lembaga peradilan yang keadaan hukumnya tidak wajar tadi dalam posisi tertentu. Contohnya ada nenek mencuri kayu yang kemarin dihukum berapa puluh tahun, padahal kayunya kan cuma kayu bakar yang ada di hutan. Terus ada kasus dengan tetangganya atau bagaimana, hukumnya tidak adil, padahal berjabat saja hukumnya tidak seperti itu. Kemarin juga ada yang viral juga, itu ada satpam yang menangkap pencuri, bukan menangkap satpam ya, kalau satpam itu tidak melawan juga satpam itu akan mati, berduel dengan pencuri, satpamnya itu menang, pencurinya mati, yang dihukum puluhan tahun satpamnya. Padahal ketika satpam itu kan melindungi aset-aset perusahaan atau negara yang di bidang tersebut. Ketika ada pencuri ya, kalau dibiarkan saja yang salah satpamnya. Ketika nanti duel tidak melawan kan ya mati, kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Tapi di sini ya, hukum tadi di sini ya tadi tidak ada kata-kata apa namanya hukum rule of law tadi, tidak seimbang tadi ya, berkesamaan di depan hukum tadi, yang salah satpamnya, padahal yang memang di situ mempertahankan diri. Nah, di sini seharusnya memang semua masyarakat, apalagi yang duduk di bidang pemerintahan, harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah contohnya hakim, jaksa, dan lain-lain. Jangan sampai keadaan tersebut mempengaruhi tadi rakyat kita sehingga tidak percaya dengan masalah hukum apabila hukum tersebut mencangkup tentang pejabat. Nah, paling ya seperti itu. Nah, itu tadi ya yang mempengaruhi tentang pilar-pilar demokrasi tersebut. Oke, lanjut di sini ya. Nah, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan
harus taat, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dasar atau kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu pastinya, karena negara kita itu mengakui dan percaya dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu dibuktikan dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan itu salah satunya adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Nah, karena itu demokrasi harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah demokrasi dengan kecerdasan tadi, harus dirancang dengan dilaksanakan dengan segenap rakyat, pengertiannya yang jelas, di mana rakyat itu sendiri turut langsung merumuskan substansinya, menguji cobakan desainnya, menilai dan menguji keabsahannya. Salah satunya kemarin ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, itu seharusnya Omnibus Law sama Cipta Kerja itu seakan sama. Itu ada undang-undang yang sebelumnya, saya lupa ya, undang-undang itu seharusnya memang dirumuskan substansinya dulu, masyarakat mungkin tokoh-tokohnya diuji cobakan desainnya, dinilai, diuji cobakan dulu sebelum itu dilegalkan. Seharusnya kan seperti itu. Itu yang demokrasi kan seperti itu, demokrasi dengan kecerdasan. Bukan hanya masalah politik saja kan, seperti itu. Nah, selanjutnya demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berundang-undang dasar 1945, di sini ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Salah satunya yang memilih perwakilan kepemimpinan tadi lewat DPR RI, kepala daerah, dan lain sebagainya, yaitu dilaksanakan menurut undang-undang dalam melaksanakan pemerintahan tadi, atau berkecimpung dalam pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang dasar tadi. Demokrasi rule of law di sini esensinya adalah bahwa seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum. Sebaliknya, seluruh warga negara berkewajiban menaati semua peraturan hukum. Seharusnya seperti itu. Tapi sekarang kenyataannya sudah sesuai dengan berkeadilan sosial belum? Ya, yang kemarin sempat viral juga ada kasus Joko. Nah, Joko siapa? Ya, yang kasusnya korupsi puluhan triliun yang melibatkan petinggi Polri jenderal, ya, padahal itu sudah jelas-jelas salah menerbitkan surat izin tersebut, tapi jenderalnya oleh jaksanya apa? Diajak makan soto dulu sebelum ke kejaksaan. Itu kan seperti itu katanya hal yang biasa. Tapi kalau masyarakat biasa, apakah memang ya sama seperti itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya kan seperti itu. Nah, di sini berarti kan sudah mencederai kepercayaan rakyat. Nah, hukumnya bagaimana di negara demokrasi? Nah, itu ya yang menjadi pertanyaan kan seperti itu. Nah, selanjutnya demokrasi dengan pembagian kekuasaan yang saya katakan tadi. Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab menurut undang-undang dasar. Salah satunya ya tadi lembaga eksekutif bidangnya apa, lembaga yudikatif bidangnya apa. Nah, seperti itu. Yudikatif dalam peradilan ada Mahkamah Konstitusi, ada kejaksaan, ada kehakiman dan lain-lain. Ya. Tuh. Selanjutnya lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini ya contohnya tadi di sini ada BPK, ya, Badan Pengawas. Iya, di sini ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Itu kedudukannya sama. Badan Pengawas Keuangan di sini seharusnya mengawasi tentang ini tadi aliran keuangan tadi dari Presiden. Presiden juga sendiri di sini dalam melaksanakan kebijakan harus diketahui juga siapa yang mengawasi DPR. MPR bagaimana di sini? MPR, DPD merupakan pengontrol juga di sini. Nah, di sini bagaimana? MA, MK. Nah, lembaga hukumnya di sini MA sama MK. KY, Komisi Yudisial. Itu ya seperti itu. Demokrasi dengan hak asasi manusia di sini, demokrasi di sini
yaitu mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan menghormati hak asasi melainkan meningkatkan martabat serta derajat manusia seutuhnya. Ya, biasanya dalam negara demokrasi pasti menjunjung namanya hak-hak manusia. Ya, mungkin dalam kesetaraan manusia itu sendiri, mungkin dalam bekerja, dalam mendapatkan pekerjaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum dan lain-lain. Itu menganut namanya demokrasi dengan hak asasi manusia. Dalam bidang pendidikan, hukum, banyak sekali lah intinya. Dan di negara kita kan juga sudah ada namanya Komnas HAM yang menaungi tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Lembaga peradilan merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen. Jadi tidak ada tekanan di sini karena lembaga independen, ya, lembaga independen, tidak ada tekanan tadi. KJ, Komisi Yudisial, lembaga peradilan di sini ya harusnya sama, ya, mau itu rakyat kecil atau pejabat harus sama seperti itu. Di muka pengadilan semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama, seharusnya seperti itu ya. Demokrasi ya selanjutnya adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, di sini sudah ya dilaksanakan bahwa dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten. Karena itu setiap daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, ada perdanya. Contohnya DKI Jakarta yang kemarin menerapkan perda seperti itu, menerapkan contohnya daerah Aceh menerapkan perda syariah dan lain-lain. Itu sesuai dengan daerah otonomi masing-masing. Tapi juga ada namanya otonomi khusus dan tidak. Salah satunya ya otonomi khusus di daerah Papua, ada daerah istimewa atau dan tidak. Kota daerah istimewa mana? Ya tadi Aceh dan Jogja. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ditujukan untuk membangun negara kesejahteraan. Nah, tuh. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan masyarakat dan tidak diskriminatif untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi, pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain. Nah, itu demokrasi yang berkeadilan sosial. Berkaca saja dulu pada waktu pemerintahan Orde Baru ya ada namanya catatan merah. Dulu ketika itu mungkin bapaknya terlibat PKI, kakeknya, biasanya anak turunannya itu pasti sulit mengurusi masalah administrasi dan tidak bisa menjadi PNS. Waktu dulu itu entah itu menjadi PNS, mendaftar TNI itu tidak bisa karena apa? Catatan merah tadi. Nah, tapi semua dengan pasca reformasi semuanya dihapus, kembali ke nol lagi. PKI pun sekarang mungkin dulunya nenek moyangnya menjadi PKI, sekarang banyak juga yang sekarang menjadi anggota-anggota DPR seperti itu. Nah, itu tadi keadilan sosial. Nah, tapi bagaimana keadilan sosial itu dilaksanakan secara maksimal dan bijak tadi dalam tanda kutip tadi, entah itu dalam bidang politik, administrasi pemerintahan, contohnya ketika Anda mengurusi surat pernikahan. Nah, seharusnya administrasi tersebut harus bisa sesuai dengan perundang-undangan. Kan sekarang di desa banyak sekali ada yang titip, yang penting bayar jadi. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Sekarang saja membuat KK itu kan sekarang sudah mudah, atau mungkin pajak motor, mobil sekarang juga sudah bisa online. Nah, seperti itu. Nah, itu seharusnya yang berdemokrasi, yang berkeadilan sosial. Tapi sudah bisa dilaksanakan secara maksimal atau belum? Pasti ada kritik-kritik di sini. Nah, seperti itu ya tadi. Pasti ada poin-poin negatifnya yang perlu perbaikan di sini. Baik dalam layanan birokrasi, bisnis dan lain-lain. Demokratisasi adalah proses diimplementasikannya sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, di mana negara-negara itu bersistem non demokrasi. Nah, di sini kita lihat penerapan kaedah prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik negaraan terbentuknya kehidupan politik yang berjadikan demokrasi. Nah, proses penegakan penyalinan demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap.
Contohnya di sini proses demokratisasi, pengakhiran rezim ya, dulu waktu pemerintahan Orde Baru. Setelah sekian tahun, 32 tahun, ada namanya istilah pengakhiran rezim dan namanya Orde Lama pada waktu pemerintahan Insinyur Soekarno, terus Orde Baru pada waktu pemerintahan Soeharto, dan selanjutnya ada reformasi ya, itu adalah pengakhiran rezim tadi, pengukuhan rezim demokrasi dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis tadi ya. Nah, karakteristik demokratisasi di sini ada berlangsung secara evolusioner, proses perubahan secara persuasif, dan proses yang tidak pernah selesai. Nah, di sini. Jadi proses karakteristik demokratisasi itu ada secara evolusioner, jadi berubah secara menyeluruh tadi. Dan namanya proses secara persuasif tadi. Dan juga namanya proses yang tidak pernah selesai. Nah, keberhasilan demokrasi, nilai-nilai demokrasi dalam kultur politik menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga demokrasi, struktur politik dalam sistem politik dan pemerintahan. Dari dalam keberhasilan demokrasi ya, di sini nilai-nilai demokrasi itu seharusnya muncul dalam kultur politik. Kultur politik dalam bersikap, berpola, dalam penyelenggara negara, dalam kehidupan bangsa dan negara, itu muncul namanya keberhasilan demokrasi. Nilai-nilai demokrasinya bagaimana, nah seperti itu. Nah itu bisa kita lihat bersama di sini nilai-nilai demokrasinya ya. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menegakkan keadilan, penggunaan pasangan sedikit mungkin, pergantian penguasa yang teratur, memajukan ilmu pengetahuan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah itu nilai-nilai demokrasi. Jadi kalau ketika ada masalah, salah satunya mengutamakan musyawarah tadi, demokrasi tadi, tidak langsung dibawa ke ranah hukum, contohnya seperti itu. Terus pergantian kekuasaan atau penguasa dengan teratur, salah satunya yang tadi tampuk kepemimpinan atau mungkin tampuk kepemimpinan kekuasaan itu bisa berjalan atau berganti dengan teratur tadi, ya kan? Kalau dulu ketika masa pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru atau Orde Baru ke reformasi, itu kan mengalami proses pergantian kekuasaan yang tidak teratur. Ada demo besar-besaran, ada keadaan ekonomi yang tidak stabil, baru berganti. Terus proses penguasa yang teratur bagaimana? Nah, contohnya ya dari Pak SBY ke Pak Jokowi, nah seperti itu proses penguasa yang teratur atau secara demokratis. Sah hasilnya ini, pemilunya secara sah diserahkan ke penguasa yang selanjutnya, seperti itu dan lain sebagainya. Itu ya. Terus selanjutnya adalah landasan pengembangan demokrasi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang memadai, pluralisme, pola hubungan negara dan masyarakat. Itu adalah landasan pengembangan demokrasi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang memadai bagaimana? Pluralismenya bagaimana? Mengakui dengan perbedaan itu atau tidak? Pola hubungan masyarakat dengan negaranya bagaimana? Kan itu. Masyarakat dilindungi dalam bernegara atau tidak, negara melindungi masyarakat atau tidak yang sesuai dengan konstitusi tadi. Nah itu ya, itu landasan dalam pengembangan demokrasi tadi. Contohnya dalam mengeluarkan aspirasi tadi, berserikat berkumpul kan dijamin dalam undang-undang. Nah, itu tadi pola hubungan, contohnya pola hubungan masyarakat dan negara. Jadi ya seharusnya seperti itu. Nah, kriteria negara demokrasi bisa dilihat sendiri. Perlindungan secara konstitusional atas hak warga negara, badan kehakiman atau peradilan yang bebas, pemilihan yang umum yang bebas, kebebasan yang menyampaikan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, serta dan namanya pendidikan kewarganegaraannya bisa dilaksanakan secara maksimal. Itu kriteria negara demokrasi di sini. Ya itu poin-poinnya sudah ada di negara kita kan, itu di sini. Tapi pasti juga ada poin-poin negatif dalam demokrasi ini sendiri. Nah, demokrasi Indonesia ya ada beberapa di sini, ada demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi era reformasi. Itu kan yang saya katakan tadi.
Demokrasi parlementer di sini pada waktu awal kemerdekaan, terus demokrasi Pancasila terpimpin pada waktu Insinyur Soekarno, terus demokrasi Pancasila Orde Baru pada waktu Presiden Soeharto, dan demokrasi era reformasi setelah Presiden Soeharto sampai sekarang. Itu ya, seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusikan di classroom. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.